Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya, haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kita merasakan kebaikan Tuhan dalam minggu ini, amin. Dalam sepanjang hidup kita. Mari tiba saatnya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari ini ya Bapak. Untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami sekali lagi Tuhan. Untuk kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang beracara dari awal sampai pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan sudah baik. Tuhan sudah memberikan segalanya untuk setiap kita. Yang terbaik hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi kasih-Mu, syukur bagi kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha, Roh Kudus tercurah di tempat ini, Bapa kekal mulia, menguatkan setiap kita, memulihkan setiap hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, haleluya. Kami kan tenang, Tuhan, dalam naungan sayap-Mu. Oh, haleluya. Sebab nama-Mu yang besar, sebab nama-Mu mulia. Oh, sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab Kau Allah yang besar, Tuhan. Yes, Kau Allah yang layak disembah, hanya Kau Allah yang layak ditinggikan. Besar nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah. Yes, Dia hadir di tempat ini. Dia bertata di atas setiap pujian umatnya. Terus sembah, sembah. Oh, Jesus, we worship You, Lord. Sikiara la 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 bakais. Oh, ya la 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 bakais.
hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kebesaran-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ya la bakai. Ya la bakai. Ya la bakai. Nama-Mu besar, besar Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan puji Duhitamu, sembah dan puji Duhitamu, sembah dan puji Duhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Hope Church. Sembah dan puji Duhitamu, sembah dan puji Duhitamu, sembah dan puji Duhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Duhitamu, sembah haleluya. Sembah dan puji Duhitamu. Yesus Tuhan adalah. One more time, Hope Church. Sembah. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yes, Lord. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber ketenangan kami. Bukan oleh dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, merasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Mari bawa saudara-saudara kita semua untuk bangkit berdiri, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku. Waktu selanjutnya kasih kepada Pastor Son. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sorak-sorak sekali katakan haleluya. 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 Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu, dan biar semua itu kami dedikasikan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Yes. Dan sebentar kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan, urapi kami, urapi firman-Mu, urapi juga hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu, berbicara dengan bahasa sederhana, biar hamba menyampaikan kesaksian firman-Mu, biar semua berasal daripada Engkau yang mengubah setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, biar hanya Engkau yang ditinggikan di atas segala-galanya, yang siap untuk memuji dan siap berubah menjadi seperti Kristus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya kok kayaknya lemas banget, berikan tepuk tangan, come on. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih tim musik, thank you semuanya. Ya, puji Tuhan sekali lagi, shalom. Wow, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu senang gak ketemu saya? Kok kayak cuma berapa orang doang ya. Kira-kira Bapak Ibu brother sister senang gak ketemu saya? Kalau gak senang saya pulang nih ya. Enggak ya, jangan ya. Wah, haleluya. Baik, sekali lagi kehadiran saya tempat ini bukan hanya sebagai pengkhotbah atau apalagi sebagai guru yang menggurui, no. Tapi saya sebagai seorang sahabat yang membagi pengalaman bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, brother sister, hari ini saya akan berbicara tentang Bartimius. Pernah dengar Bartimius ya? Pernah dengar nggak? Jangan-jangan gue gak pernah baca Alkitab, jadi gue gak tahu siapa Bartimius. Kita akan belajar dari Bartimius, saudara. Ternyata kisah Bartimius setelah saya kulik, saya gali, waduh, kisah Bartimius ini sangat luar biasa, saudara. Kisah Bartimius, maka kita belajar dari story Bartimius itu dalam Markus 10
ayat 46 sampai 52, udah itu aja. Dari situ saya mendapatkan 5 poin yang akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Baik, next. Markus 10 ayat 46 berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, kota Yeriko. Tempat mujizat terjadi, tembok runtuh. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong, artinya ramai banget. Ternyata ada seorang pengemis yang buta. Bernama siapa? Bartimius. Katakan Bartimius. Ada Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Sangat gimana ya? Kota Yeriko tempat terjadi mujizat, tapi ternyata di situ ada seorang pengemis yang buta. Dan saya pastikan dia buta, benar-benar buta. Karena ada banyak orang pengemis di mana-mana, ya kan? Belaka-belaka begini, udah dekat pohon dia lari begini. Berarti buta, pincangnya bohong dong berarti ya kan. Belaka-belaka pengemis begini, tiba-tiba di gerobaknya ada 20 juta, 30 juta, kalah duit kita ya. Tapi ini saya jamin asli, benar-benar pengemis, orang pengemis yang buta. Kitab Markus ini ditulis oleh Markus sendiri. Dan setelah saya pelajari, Bartimius ini butanya sejak kapan? Kan ada karena kecelakaan dia buta. Lahirnya normal, tiba-tiba mungkin ketika lagi remaja dia kecelakaan. Tapi ternyata di sini saya catat, Bartimius itu buta bukan sejak lahir. Tapi Bartimius buta sejak umur 5 tahun. Berarti udah 5 tahun. Dan dia mengalami kebutaan. Dan cerita singkatnya nih ya Bapak Ibu Saudara ya. Bartimius ketika dia mengalami buta, istilahnya kayaknya akhir dari segala-galanya. Sepertinya jalan tertutup. Coba deh, 1 menit aja. Coba kita meremin mata gitu. Gimana ya, enak gak ya orang buta ya? Semua tuh gelap loh. Gak bisa melihat warna loh. Mungkin itu bagi dia akhir dari segala-galanya. Tapi Bartimius ini orang yang gak mengasihi diri sendiri. Saudara. Ingat sekali lagi ya Bapak Saudara, ketika kita ada pergumulan, memang sekali lagi proses kita itu beda-beda. Maka itu jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Karena ingat, matahari dan bulan pun punya waktu masing-masing untuk bersinar. Saudara. Ya. Sekali lagi, jangan pernah bandingkan proses kita dengan orang lain. Karena apa? Karena matahari dan bulan punya waktu masing-masing untuk bersinar. Jadi mungkin beda-beda proses Bapak Ibu Saudara, mungkin dengan proses saya beda. Dan Bartimius mengalami kebutaan, tapi dia orang yang gak mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, aduh gue udah begini, udah buta dah. Udah gue mendingan gue mati aja deh lah. Enggak, tapi justru dia orang yang bukan tipe yang duduk aja, menunggu sesuatu terjadi, enggak. Cerita singkatnya Bapak Saudara, Bartimius itu mengalami kesembuhan perkiraan menurut ilmu teologi sekitar 23 tahun. Berarti kalau 23 tahun diambil 5, berarti umur 18 tahun dia mengalami kebutaan. Wih, remaja ya, 18 tahun berarti dia mengalami kebutaan. Seakan-akan tuh dunia udah hancur, tidak ada lagi pengharapan. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang dahsyat. Amin. Kamus besar bahasa Indonesia berkata gini, buta adalah tidak dapat melihat. Pada zaman Romawi, seorang pengemis harus resmi. Oh iya resmi. Kok di sini kan ya udah belaga-belaga lah apa. Tapi kalau zamannya dulu zaman Romawi, dia harus daftar ke kerajaan. Dan dia diperiksa benar apa enggak. Setelah resmi, lalu diberikan jubah sebagai apa? Sebagai identitas sebagai seorang pengemis yang cacat. Ingat nggak kalau zamannya dulu kalau kita film Yoko ya, pernah ya film Yoko ya, pernah tahu ya. Kalau zaman generasi sekarang mungkin nggak tahu film Yoko. Saya paling demen tuh film Yoko. Nah Yoko kan ada pengemis buta tuh dikasih jubah yang compang-camping gitu ya. Nah dia dikasih jubah sama pemerintahan Raja Romawi supaya identitasnya ketahuan dia itu pengemis dan dipastikan 100% dia adalah cacat. Dan ini ada hubungannya nanti dengan poin keempat, saudara. Ya, ini dia. Selanjutnya. Dan penyakit buta ini menurut kedokteran penyakit yang progresif yang tidak mungkin sembuh. Jadi memang mustahil untuk mengalami kesembuhan.
Ya mungkin sepanjang harinya, tapi ingat, ketika Bartimius melihat ya berbondong-bondong, dia tahu nih Yesus mau lewat kota Yeriko. Ayat 10 dan 7 berkata demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Wah, dia tahu Yesus orang Nazaret itu sanggup melakukan mujizat yang gak mungkin jadi mungkin. Wah, dia tahu nih Yesus akan lewat di sini. Maka apa yang terjadi? Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita mendengar firman Tuhan hari ini. Jadi biar iman kita mulai timbul. Yang lemah, yang letih, lesu dan beban berat, minumlah Panadol. Oh enggak sih. Jadi letih, lesu, beban berat datang kepada Tuhan. Dan Bartimius imannya mulai timbul. Roma 4 ayat 18 berkata demikian ya. Abraham berkata demikian. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap percaya kepadanya. Artinya tuh sama sekali mungkin ya enggak mungkin terjadi. Sekalipun tidak ada dasar berharap, tapi Abraham tetap percaya. Umur 100 tahun enggak mungkin punya anak, tapi dia terus percaya. Kalau ada masalah Bapak Ibu Saudara yang kayak mustahil terjadi, saya katakan pada pagi hari ini tetap percaya sama Tuhan. Amin. Ini dia loh Abraham. Dan mengapa lewat pendengaran? Ya karena Bartimius waktu itu hanya bisa mendengar dari orang lain saja. Dan tidak bisa melihat karena matanya buta. Pertama, Bartimius yang dia lakukan adalah pertama ini dia. Next. Katakan iman saudara. Iman. Sekali lagi Bapak Ibu, brother sister paling sering dengar tentang iman. Saya tahu Pak, sering tentang dengar iman. Tapi iman bukanlah ketiadaan takut. Artinya ketika kita ada pergumulan, ada badai, ada tekanan, mungkin kita takut. Yes, wajar gak apa-apa. Namanya juga manusia ya. Masih wajar takut. Tetapi keberanian untuk mempercayakan Tuhan itu lebih dari yang kita takuti. Sekali lagi, iman bukanlah ketiadaan takut, tetapi keberanian untuk mempercaya Tuhan lebih dari apa yang kita takuti. Dan sangat terkenal di Ibrani 11, ini dia definisinya, tidak ada yang lain. Ibrani 11 ayat 1 dan 3, iman sering juga saya bahas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat nih. Karena iman kita dan mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini udah pernah kayaknya saya bahas ini nih. Artinya udah terjadi belum Bapak Ibu Saudara? Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Udah terjadi belum? Nggak tahu, saya nggak ngerti bahasanya Cisodi ngomong apa katanya. Pak, udah terjadi belum? Udah katanya. Regu B udah terjadi belum? Sudah. Regu A udah belum? Ya, bahasa Indonesianya jelas loh. Saya blok-blok kuning tuh. Sehingga apa yang kita lihat tuh telah terjadi. Memang nggak terjadi ditulis, saya tambahin, tulis terjadi secara alam roh. Emang kagak ada sih di situ alam rohnya. Tapi memang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini harus alam roh dulu terjadi, saudara. Baru kenyataan nyusul. Amin. Kuping saya udah sembuh, padahal secara kenyataan belum, masih sakit. Misalkan, tapi sekarang udah sembuh total, udah normal. Tapi waktu itu udah sembuh, udah terima kasih Tuhan. Udah sembuh belum? Belum secara kenyataan. Tapi saya beriman secara roh aku udah sembuh. Nah itu tinggal nyusul tuh. Secara kenyataan, jadi. Artinya sehingga apa yang kita lihat itu telah terjadi. Dari apa yang kita dapat kita lihat, cara lihat belum. Tapi secara alam roh, itu namanya iman. Artinya gak perlu bukti. Amin, gak perlu bukti. Kalau perlu bukti namanya bukan iman. Itu namanya konfirmasi. Iya, konfirmasi, namanya itu bukan iman. Ini dia Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudaraku brother sister, ini dia. Dan ayat favorit saya, Bilangan 14 atau 8b berkata, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku,
Kunya besar loh di hadapan Tuhan. Demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Akan Yesus lakukan kepadamu. Jadi kalau Bapak Ibu brother sister ketika ada masalah tekanan, aduh mati deh gue, mati lu. Kan apa yang kau katakan di hadapanku, aku akan lakukan kepadamu. Aduh kayaknya gue gak bakalan lulus kuliah nih. Ya lu gak bakalan lulus sesuai dengan imanmu. Amin. Ini loh, apa yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Kayaknya aku gak bakalan berhasil deh. Ya udah saya. Amin. Jangan. Tapi mari perkatakan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Karena apa yang kamu katakan ya itu dia. Mati. Ini dia. Kita rubah konsep kita pada rima kita pada pagi hari ini. Rubah konsep kita. Bangunan kita rontokin, kita rubah. Ini dia loh. Jadi tetap percaya sekalipun kayaknya belum. Tapi tetaplah percaya deh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Coba tengok kanan kiri, kasih tahu begini, tetap percaya ya. Sekalipun kayaknya nggak mungkin gitu loh. Ya. Jangan berpikir gini loh. Jangan salah lihat gitu. Setiap proses masalah yang kita gumulkan, kita selalu berpikir ketika masalah terjadi pasti akan menghancurkan. No. Sehingga kita berusaha untuk menghindari masalah. Tapi biarlah kita pakai kacamata Tuhan. Ketika ada masalah datang, pakai cara pandangnya Tuhan. Saya percaya justru melalui masalah ini, Tuhan, kita sedang mengalami Tuhan. Sehingga kita tahu bukan dari orang lain, tapi aku ngalami secara pribadi. Saya kan pernah ngomong kisah tentang Ayub ya. Ayub kaya raya, hidupnya aman, nyaman. Tapi suatu Tuhan izinkan dia mengalami sesuatu yang gak enak. Karena selama ini dia hanya tahu dari orang, tapi Ayub 42 ayat 5 berkata, sekarang aku bersyukur. Aku tahu justru Allah yang aku kenal adalah Allah yang luar biasa. Jadi bukan tahu dari orang lain, dia ngalamin pribadi. Dia mau ngalami secara pribadi. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak Tuhan ya, maaf ya, kalau belum mengalami Tuhan, hidupnya itu akan biasa-biasa aja. Hidupnya semau-mau gue, tapi kalau udah hidup mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Hidupnya pasti akan semakin lebih dewasa. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, next ini dia. Tahun 2022 Tuhan izinkan saya ke sini saudara. Ke Mesir, ke Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah gereja, sejarah gereja sampah di Kairo, Mesir. Ini berdiri pada abad 10 Masehi. Saya langsung tanya ke tour guide-nya. Orang asli Mesir, tapi orang Israel, Muslim. Ini terjadi Bapak Saudara karena mujizat loh. Ya, saya catat sini. Jadi ada seorang Kristen pada zaman 10 sebelum Masehi ini, dia ya, karena jabatan dia jual. Jangan jual Yesus hanya karena jabatan. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan ya. Jangan ya, udah. Jangan, tapi dia jual Yesus karena demi jabatan, namanya Ibnu Kilis. Dan dia ngasih tahu kepada raja, karena waktu itu pas zaman peperangan umat Kristen kalah. Oleh siapa? Oleh Raja Khalifah. Dan dia memerintah di situ kerajaan Muslim. Dan Ibnu Kilis cari muka nih, karena emang mukanya nggak ada kali ya. Dia cari muka ke Raja Khalifah. Khalifah, ada tuh kitab orang Kristen. Jadi orang Kristen dulunya.
Di dalam Matius 17 ayat 20 berkata demikian. Karena sebab sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung itu dan pindah gunung itu dari tempatnya. Coba sekarang kita buktikan bener nggak tuh firman Tuhan ini hidup? Coba buktikan. Waduh, disuruh buktiin tuh firman Tuhan. Karena bocoran dari Ibnu Kilis ke Khalifah. Akhirnya cerita singkatnya, lalu Khalifah memanggil kepala, waktu itu istilahnya mungkin ketua BPD Kristen kali ya. Namanya Patrick. Patrick, dipanggil tuh si Patrick. Ya kan, wow. Istilahnya ketua orang Kristennya dipanggil. Patrick, pemimpin agama Kristen pada waktu itu. Sekarang buktikan ajaran iman Kristenmu. Seperti yang tertulis dalam Matius 17 ayat 20. Jika tidak terbukti kau punya iman biji sawi lalu gunung itu pindah, maka pertama adalah kau harus pindah keyakinan. Kedua, engkau harus, kalau enggak mau, keluar dari Mesir. Kalau enggak, gue matiin. 3 pilihan itu. Waduh, iman biji sawi, puji Tuhan. Saya bawa iman biji sawi. Ada yang belum tahu enggak? Iman biji sawi ini iman biji sawi, ya ampun kecil banget. Ya. Tuh lihat deh, biji sawi ini kecil banget. Tapi kalau belum ada lihat nanti pegang ini ya ntar ya. Kalau yang belum ada ya. Kayak apa ya? Pasir gedean dikit gitu loh. Iman kecil aja segede gini nih. Iman biji segede gini aja nih. Gunung bisa pindah loh. Apalagi iman kita gede ya saudara. Bukan gunung lagi yang pindah. Pulau pindah kali istilahnya ya. Ternyata tapi ingat deh. Kecil banget iman biji sawi diibaratkan seperti iman biji sawi kecil saja. Langsung apa yang Patrick lakukan sebagai pemimpin agama Kristen pada waktu itu? Patrick langsung puasa selama 3 hari 3 malam. Dan Patrick mulai melakukan upacara keagamaan, istilahnya mungkin pujian dan penyembahan pada waktu itu. Praise and worship, ya kan. Lalu dia berteriak sama Tuhan, kasihinilah kami Tuhan. Sebanyak 400 kali, tapi bukan perlu dipraktekin, proses dia sama proses kita beda ya. Dia 400 kali, saya mencatat aja nih. 400 kali dia teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tiba-tiba bergerak gunungnya. Tiba-tiba bergerak dari permukaan tanah. Kemudian bergeser dari timur Mokatam. Nah itu ada gunung itu ada di timur Mokatam. Berpindah ke sebelah barat dengan jarak berjalan tuh sampai 3 km. Sampai di kota Kairo. Dan ini dialah gerejanya. Dan sejarah itu menceritakan. Di Google bisa cari kok. Dan ini dia. Kenapa gunung kok begini? Jadi ini gunung dibelek. Jadi itu atapnya itu bukan genteng, bukan asbes, tapi atapnya itu apa sih namanya kayak batu karang gitu loh. Jadi kayak gunung dibelek. Jadi atapnya itu langsung ya batu itu dia sendiri gunung tersebut. Dan emang ada waktu emang harus ke sini. Kenapa gereja sampah? Karena jarak sekitar 2 kilo kita tuh nggak bisa masuk pakai bus. Di pinggir jalan kita naik mobil angkot. Angkotnya sewa ke dalam. Kenapa gereja sampah? Karena pas masuk itu tempat sampah semua. Penduduknya tukang mungut-mungutin botol-botol bekas. Tapi agamanya apa? Kristen. Agamanya Kristen tuh. Tukang mungut-mungut, ya itu dia. Pas kita masuk, wanginya bukan main saudara ya, tahu sendiri ya, tempat-tempat sampah. Dan makanya disebut adalah gereja sampah. Dan gereja ini terjadi karena mujizat. Dan setelah terjadi itu bergerak. Akhirnya apa? Khalifah menyerahkan dirinya untuk mengikuti Tuhan. Kemudian berikutnya dibaptis menjadi orang Kristen. Dan semua pengikut dia harus percaya kepada Tuhan. Terjadi mujizat. Amin. Ini loh saudaraku. Bukti memang sampai hari ini mujizat sampai ada enggak? Masih ada. Amin. Apapun keadaanmu saudara. Selanjutnya. Markus 10:17-47b berkata demikian. Setelah imannya bertumbuh, mulailah Bartimius berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Artinya mulai ada perbuatan, tindakan iman. Dia enggak mengasih diri sendiri aja udah malas lah. Enggak. Tapi dia artinya mulai ada perbuatan, tindakan iman dan berani untuk melangkah.
Ada banyak orang di sana, di luar sana yang tahu ya Yesus sumber mujizat. Aku tahu dia sanggup menyembuhkan, tapi ke gereja aja nggak mau, saudara. Berarti nggak ada tindakan sama sekali kan? Kita mau bertindak, kita mau punya uang, kita mau sukses, mau berhasil, tapi nggak mau kerja, tidur-tiduran aja di rumah. Lah, emang duit jatuh dari langit tiba-tiba jeblok? Kan nggak mungkin. Berarti kita harus berusaha, kita harus belajar. Dan dia mulai berani untuk melangkah. Yakobus 2 ayat 17b, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tong kosong nyaring bunyinya. Mau pinter bahasa Inggris tapi gak pernah ngeles. Gue mau bisa mau mobil tapi gak pernah belajar setir mobil. Tiba-tiba langsung bisa, mujizat terjadi. Gak mungkin. Ya itu, kalau itu gak mungkin ya. Yang kagak ngeles, kagak apa tiba-tiba langsung bisa bawa mobil. Wow. Ini dia saudara. Lalu yang Yeremia 33:3 berkata gini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari berseru memanggil nama di atas segala nama. Kamus Besar Bahasa Indonesia berseru dari kata kerja yang artinya memanggil atau mengeluarkan suara dengan nyaring atau meminta pertolongan daripada Tuhan. Amin. Setelah dia tahu Yesus mau lewat kota Yeriko, dia mulai berseru memanggil Yesus. Dia mulai berseru memanggil Yesus. Ingat, pada waktu itu kagak ada mic seperti ini loh saudara. Ingat ketika Yesus mau lewat ke kota Yeriko, orang berbondong-bondong. Artinya hiruk pikuk orang banyak. Itu gak mungkin secara logika loh. Dan gak ada mic waktu itu. Tapi dia mulai, ini dia yang kedua artinya adalah mulai berseru. Ya. Endingnya nanti mengalami mujizat yang luar biasa. Pertama, Bartimius kita belajar dia memiliki iman. Apa udah sembuh? Belum ya? Belum. Habis itu dia mulai berseru, artinya dia mulai memanggil nama di atas segala nama. Jesus name, ya, nama di atas segala nama. Udah sembuh? Belum. Dia mulai berseru. Markus 10 ayat 48. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang menegurnya. Supaya dia mengeluh. Jadi di situ ada murid-murid. Mungkin di situ ya istilahnya Bartimius, Yesus anak Daud tolong aku. Dia kan orang pengemis, nggak dipandang sama sekali. Banyak murid-murid, diam kagak lu? Diam. Kan dia menegurnya. Negur artinya kasar loh. Diam nggak? Ngapain manggil nama Yesus? Namun apa? Semakin keras dia berseru. Wih, luar biasa ya. Namun semakin keras dia berseru. Artinya dia semakin ngotot. Kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang kita ikut gereja, pergi gereja, mungkin banyak orang yang bilang, ya ngapain sih lu? Apa sih lu ngecari? Kalau ada halang-halangan terus tabrak. Jalan terus. Amin. Mungkin banyak orang-orang yang melemahkan. Tapi ya, ditegur, mungkin dilemahkan nih si Bartimius. Tapi dia semakin berseru loh. Anak Daud, kasihlah aku. Markus 10 ayat 49 berkata, lalu Yesus berhenti. Wah, Yesus gercep ya. Lalu Yesus gercep, katakan gercep saudara. Iya, ketika dia berseru, Yesus itu orang yang gercep saudara. Kadang-kadang kan kita ada yang WA lama banget, slow respon. Aduh, kadang-kadang besok kita WA hari ini, besok baru dijawab. Aduh, lama banget. Tapi Yesus gercep saudara. Iya, Yesus gercep. Coba kalau Yesus kagak gercep, belaga-belaga aja gitu. Enggak, Yesus gercep loh. Dia langsung berhenti. Tuk, ada yang manggil gue nih, gitu kan istilahnya. Padahal waktu itu ingat, orang berbondong-bondong. Artinya hiruk pikuk banyak orang. Ya. Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Berdirilah. Oh, berarti ketika Bartimius memanggil Yesus, dia tuh enggak berdiri saudara. Beda sama pemungut cukai yang istilahnya ada pohon, dia naik ke atas kan. Karena dia pendek, dia langsung Yesus, langsung kelihatan.
Tapi ternyata saya praktekin ya Bapak Saudara. Jadi ketika dia memanggil, Yesus bilang kuatkan hatimu berdiri. Berarti ketika dia waktu jadi pengemis buta dia begini Saudara. Minta-minta. Ya kan? Dan mohon maaf, orang berlalu-lalang berbondong-bondong, artinya maaf ketika dia muka dia nih ada di depan pantat orang dong. Ketika Yesus anak Daud, pasti secara otomatis gak akan kedengeran. Otomatis suaranya kalau audio nih feedback balik lagi ke dia Saudara. Gak mungkin bisa denger. Tapi Tuhan bisa dengar loh. Dan dia berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dan hari ini Tuhan juga berkata kepada brother sister, kuatkanlah hatimu. Kalau ada yang lemah hari-hari ini, tetap kuat. Amin. Sama-sama kita katakan. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Tetap kuat Saudara. Tetap percaya. Maka dari itu Amsal 18 ayat 14 berkata demikian. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya, men. Amin. Orang yang bersemangat nanggung penderitaannya. Makanya saya orangnya selalu semangat. Setiap sampai ada teman-teman saya bilang berkata kalau saling kumpul, kayaknya lu kagak pernah loyo ya Son. Lu tetap semangat ya. Karena Alkitab biar banget. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Enggak mengasihi diri sendiri, Saudara. Amin. Enggak mengasihi diri sendiri. Ketika doa enggak dijawab, mengasihi diri sendiri, males lah. Baperan. Jangan mengasihi diri sendiri. Dan Bartimeus enggak mengasihi diri sendiri. Enggak. Dan dia tetap semangat. Bartimeus itu memiliki mental pantang menyerah, Saudara. Amin. Dia tetap semangat. Pantang menyerah, hari-hari ini apa mungkin Saudara. Jangan menyerah, tapi tetap semangat. Yang ketiga adalah, ini dia, Bartimeus itu memiliki semangat. Katakan semangat. Ya, dia pertama memiliki iman, kedua dia mulai berseru manggil nama Yesus. Habis itu yang ketiga, di tengah dia udah mulai berseru, banyak orang yang gak suka, murid-muridnya menegur dia, melemahkan dia, tapi masa bodoh emang gue pikirin, gue tetap semangat cari dia. Dia semangat. Dia gak peduli. Dan Markus 10 ayat 50 berkata demikian. Lalu, nah ini dia. Ia mendanggalkan jubahnya. Ingat histori pertama tadi. Ya. Setiap orang pengemis zaman Romawi dia dikasih jubah. Dikasih jubah. Lalu ia mendanggalkan jubahnya, istilahnya dibuka mendanggalkan jubahnya. Kenapa dia mendanggalkan jubahnya? Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah pengemis itu artinya, yang istilahnya tuh jubah pengemis artinya hal yang kotor. Kehidupan yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu DOSA. Ada gak pengemis, baru sekali pengemis, pas pulang cuci pakai sabun, rendam pakai molto. Wow, gak ada. Bisa bertahun-tahun loh. Coba sekali-sekali deket sama pengemis. Gimana, wangi apa enggak? Smells good. Pasti nggak pernah dicuci. Jadi itu bicara hal apa? Nangga jubah itu bicara masalah hal yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ketika Tuhan memanggil, dia langsung tanggalkan jubahnya. Dia tinggalin dosanya. Dia tanggalkan jubahnya. Dosa artinya perbuatan yang melanggar hukum dan perintah Tuhan. Maka 1 Yohanes 1 ayat 19 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah
setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mungkin udah beriman, mungkin udah berseru, udah teriak-teriak sama Tuhan. Mungkin dia udah semangat 45, nggak pantang menyerah. Tapi kalau 4 ini tidak ditinggalin, itu sepertinya ada yang terhalang, saudara. Dosa itu, wah kayaknya kalau menurut dunia memang kedagingan enak. Tapi ujung-ujungnya ada neraka. Saudara. Ada sebuah kisah kakak adik, saudara. Di rumahnya papanya itu melihara ayam, saudara. Jadi adiknya ini main ketapel. Jadi iseng-iseng. Ada ayam papahnya di situ, ayam kesayangan lagi. Dia iseng-iseng, dia pakai batu, dia gini pakai ketapel. Dia dipikir nggak kena itu ayam. Kena jantungnya lagi tuh ayam. Langsung plak, langsung mati tuh si ayamnya. Waduh, ayamnya mati. Waduh, ini anak kebingungan dong. Waduh, gue bisa diomelin si papa nih. Dia lirik ke kanan, lirik kagak ada. Buru-buru ambil tuh ayam, langsung dia lari, dibuang tuh ada semak-semak. Wih, dia pikir aman. Nggak ada orang yang tahu, dia pikir. Cerita berlalu, besok paginya dia mau sekolah. Dan dia selalu sama abangnya jalan berdua. Dan dia selalu jalan sama abangnya, dan sebelum jalan sekolah dia minta uang jajan sama mamanya. Dan mamanya kasih. Di tengah perjalanan ketika dia bergandengan tangan dengan adiknya, abangnya bilang, duit jajan sini buat abang. Enak aja ini kan punya aku, kata adiknya. Gua laporin nih. Laporin apa? Ayam papa mati. Waduh. Kok dia tahu? Akhirnya apa? Uang jajannya kasih. Cerita terus berlalu. Besokannya berjalan lagi sekolah, mau sekolah barengan gandeng lagi. Abangnya todong lagi. Uang jajan. Sini. Ini kan punya aku bang. Laporin nih. Oh yaudah. Didakwa terus sama abangnya. Akhirnya uang jajannya kasih lagi. Sampai seminggu berlalu saudara. Uang jajannya ditotok, diintimidasi sama abangnya. Lu sini, kalau enggak gue laporin ke papa lu. Akhirnya adiknya merenung. Waduh kalau begini terus bisa repot nih. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia datang ke papanya. Dia datang ke papanya. Pak, iya kenapa? Aku boleh cerita enggak? Boleh cerita. Kenapa? Pak, mohon maaf ya Pak. Ayam kesayangan papa, aku nggak sengaja ketapel. Ketika aku ketapel, ayam papa mati. Oh, papa tahu. Habis itu aku buang ke semak-semak, Pak. Papa juga tahu. Kok papa tahu diam aja? Papa cuma mau dari mulutmu engkau mengaku, iya aku salah, Pak. Aku salah. Aku minta ampun, Pak. Ya udah, ketika dia minta ampun dia salah, berpelukan ke papa mamanya dan ke papa mamanya dan selesai. Besokannya berjalan lagi abangnya sama adiknya. Abangnya bilang, uang jajan. Enggak, ini kan duit aku. Aku laporin papa, laporin aja ke papa. Karena apa? Karena dia sudah bebas. Karena dia udah laporan, dia udah ngakuin ke papanya. Sehingga tidak ada intimidasi lagi dalam hidupnya. Amin. Ini dia saudara. Sehingga kita sulit untuk mengakuinya. Analogi yang sangat pas saya tahu luar biasa. Saudara. Dosa jangan ditutup-tutupin. Apapun dosa apapun, saudara, akuilah di hadapannya. Amin. Mungkin orang lain nggak tahu, Tuhan tahu loh. Maaf ada anak-anak muda, mungkin orang nggak tahu, tapi dia nyimpen, maaf, di handphonenya video porno, itu juga nggak bagus. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya kalau ada dosa, Tuhan bukan tuli untuk mendengar. Tapi Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan kuping Tuhan tuli untuk mendengar, tapi pemisah antara kamu dan aku adalah DOSA. Jadi seakan-akan, kok Tuhan gak kedenger ya?
Ya karena dosa yang penghalang, sehingga sering kali saya analogikan ketika kita berdoa boro-boro nyampe langit sampai surga, sampai pelapon balik lagi. Karena ada DOS. Maka itu yang keempat adalah Bartimius menangkal jubahnya. No, hidup di dalam dosa. Amin. Dosa enak, tapi ujungnya maut. Biar hari ini kita introspeksi diri termasuk pribadi saya. Mari kita jangan hidup di dalam dosa. Yang terakhir, Markus 10 ayat 51 berkata demikian. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kukendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan pagi ini Tuhan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, brother sister, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Wih, enak ya. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Markus 10 ayat 52 berkata demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, ingat pada saat itu juga, katakan pada saat itu juga, melihatlah ia. Katakan melihatlah ia. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya gak yakin ketika dia gak mendangkalkan jubahnya, saya percaya ini gak nyampe sampai sini. Saudara. Tapi ketika dia mendangkalkan jubahnya, lalu Yesus berkata, apa yang kuhendaki supaya aku perbuat bagimu? Pada saat itu juga melihatlah ia. Dan lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya garis bawahi mengikuti Yesus. Ketika Bartimius dapat melihat, saya percaya senangnya bukan main. Saudara. Ya loh, orang yang buta gak bisa melihat tiba-tiba melihat. Wah, itu senangnya pasti bukan main. Orang yang gak punya, misalkan dia rindu gitu sesuatu mobil gitu, selama ini mungkin naik sepeda motor, dia minta doa sama Tuhan mobil, tapi ketika dapat mobil itu pasti bahagia banget. Saya pernah ngalamin. Saudara. Tapi saya gak lupa sama pemberi berkatnya itu. Siapa? Tuhan. Jangan gara-gara motor atau dikasih mobil, udah pakai mobil udah, akhirnya apa? Jarang ke gereja izin. Jalan-jalan saatnya, aku kan Senin sampai Sabtu kerja, jadi Minggu saatnya jalan-jalan sama keluarga ke puncak, nyari rumput kemana gitu ya, nyari air, minta izin padahal hari Minggu. Tapi saya berdoa, katakan itu bukan saya, saudara. Ya, setelah dia melihat, saya percaya ini ekspresinya, wah, pasti bahagia banget. Tapi ketika dia udah mengalami mujizat apa? Dia mengikuti Yesus. Dia ikut Yesus, dia nggak lupa sama pemberi berkat. Amin. Saya berdoa Bapak Saudara, kalau di tempat ini, saya berdoa menjadi orang-orang yang sukses berhasil. Amin. Tapi ingat, sama sang pemberi berkat. Ingat ya saudara. Dan Bartimius ingat. Dan dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang terakhir ini adalah, ini dia, mujizat terjadi. Saya percaya nih poin kelima, kalau nggak ada iman, dia nggak berseru, dia nggak semangat di tengah-tengah orang yang melemahkan dia. Misalkan ya, pada poin yang kedua yang terakhir itu, kalau dia mulai loyo, ya udah, malas lah gue. Ya udah, mungkin nggak terjadi mujizat, benar nggak? Setuju nggak Bapak Saudara? Tapi dia masa bodoh, orang mau ngomong apa, yang penting kita ikutin Tuhan. Dia terus semangat. Akhirnya ketika semangat, Yesus memanggil dia. Ketika dia memanggil dia menanggalkan dosanya. Dia menanggalkan jubahnya. Ketika dia menanggalkan jubahnya, dia akui sama Tuhan. Tuhan bilang, apa yang aku perbuat bagimu? Aku mau melihat Rabi. Pada saat itu juga melihatlah ia. Dan terjadilah mujizat. Kesimpulannya adalah, ini dia histori dari Bartimius. Pertama, milikilah iman. Kedua adalah berserulah kepadanya. Ketiga, tetap semangat. Yang keempat adalah, no, tidak hidup dalam dosa lagi. Yang kelima adalah mujizat terjadi. Dan yang terakhir adalah ini dia. Saya undang yuk kita semua bangkit berdiri, Imam Musik. Bapa, hamba sudah menyampaikan isi hatimu pada pagi hari ini. Bapak Ibu dengarlah baik-baik. Kalau kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, milikilah iman. Tetaplah berseru memanggil namanya di atas segala nama. Yang ketiga, tetaplah semangat, jangan pantang menyerah. Yang keempat, jangan kita hidup dalam dosa. Kalau ini kita lakukan, maka pintu yang tertutup terbuka.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu dengan keberadaan Bapak Ibu Saudaraku, brother sister. Kalau ada di antara kita yang sudah imannya mulai lemah, kalau engkau hidup di dalam dosa, mari pagi hari ini minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Berserulah memanggil Dia. Oh Rabaya Syakara Rabaya Rala. Oh Rabakara Rabaya Rabaya Rala. Oh Rabaya Syakatang. Oh tanggalkan jubahmu saudara. Tanggalkan jubahmu. Oh Rabakara Rabaya Rabaya Rabaya. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada siang hari ini. Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang lemah jadilah kuat. Yang butuh pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang sakit oleh bilur-bilurnya, di dalam nama Yesus kau mulai sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan jamah, Tuhan jamah. Oh jadilah kuat dalam nama Yesus. Oh rabakaralabayaralabaraba. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, berkati Hope Tuhan. Berkati biar Tuhan gereja ini mengalami penuaian jiwa beribu-ribu laksa ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, di tempat ini Tuhan terjadi revival. Ada mujizat Tuhan, ada hadirat yang kuat di tempat ini Tuhan, sehingga orang ibarat tempat ini mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berkati Pastor Nathan dan Pastor Lina yang ada ya Tuhan. Berikan hikmat, urapan, kuasa, visi yang baru turun atas hamba-Mu, sehingga umat-Mu masuk dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati dalam keuangan, berkati dalam seluruh aspek gereja Hope Church di tempat ini ya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan di atas segala-galanya. Dan sebentar kami akan pulang, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Sampai di rumah, mungkin ada juga yang berpergian, sertai kami ya Tuhan, sampai tempat tujuan selamat dengan tidak sekurang apapun. Sebentar kami berpisah, kami rindu untuk terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Saudara, brother sister, angkat tangan-Mu, terima dengan iman. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dua tanda datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, sehingga kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Limpahkan berkat-Mu Tuhan, terima. Amin. Limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selama. Katakan hidup dalam amin, amin, sampai selama. Kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selama.